Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oscar Melody. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pembelian bis. Apakah pembelian bis sama dengan mobil-mobil pada umumnya? Bagaimana prosedurnya? Ikutin terus videonya. Oke guys, jadi sebelum kalian membeli bis, pasti kalian sudah tahu tujuannya membeli bis itu untuk keperluan apa ya. Jadi untuk beli bis ini ada keperluannya seperti untuk antar jemput karyawan, untuk angkutan karyawan, apakah untuk angkutan pariwisata dan juga lain-lainnya ya. Dan juga setelah itu kalian pasti sudah menentukan jenis bis apa yang akan kalian butuhkan. Karena jenis bis itu ada berbagai macam tipe ya. Yang pertama ada minibus. Ya, minibus ini adalah jenis bus yang paling kecil dan mobil minibus ini jenisnya seperti Isuzu Elf. Nah, contohnya seperti ini guys. Ini adalah jenis mobil minibus Isuzu Elf. Dan minibus ini dapat menampung kapasitas penumpang dengan jumlah 15 sampai 19 seat ya. Dan jenis minibus ini ban belakangnya masih engkel, jadi total seluruhnya ada 4 roda guys. Itu yang pertama, jenis minibus. Yang kedua ada medium bus ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah jenis medium bus dengan kapasitas maksimal 31 seat guys. Biasanya medium bus ini menggunakan mesin Isuzu NQR71 atau Mitsubishi itu biasanya FE84BC ya. Dan yang ketiga Hino Dutro itu pakai Hino Dutro 130 guys. Biasanya rata-rata memakai produk-produk tersebut untuk jenis medium bus. Dan ada lagi yang terbaru, medium bus long chassis. Jadi medium bus ini lebih panjang dimensinya. Nah, contohnya seperti ini ya. Dia total keseluruhan panjangnya itu kurang lebih sekitar 9 meter. Tapi dengan roda yang sama, menggunakan ban 825 kalau nggak salah ya. Bodinya 9 meter. Bis ini dapat menampung kapasitas 40 orang guys. Luar biasa sekali. Dan yang ketiga ini ada big bus ya. Contohnya seperti ini. Nah, itu adalah big bus bermesin belakang ya. Jadi big busnya ada 2 tipe, mesin depan dan juga mesin belakang. Tapi kalau untuk wisata itu nggak pantas kayaknya pakai mesin depan. Biasanya mereka lebih dominan ke mobil bis mesin belakang guys. Seperti itu. Perbedaannya apa mesin depan sama mesin belakang bus ini? Jadi kalau kalian lihat dari luar, itu bis besar mesin depan itu di tengah lampu di tengah headlampnya itu ada grill untuk kisi-kisi angin mesin guys. Jadi kalau mesin belakang itu depannya polos di tengah headlampnya, nggak ada kisi-kisi anginnya. Nah, kalau yang mesin belakang itu belakangnya itu ada kisi-kisi mesin ya, udah pasti karena mesin belakang. Di sebelah kirinya ada kisi-kisi untuk radiator, di sebelah kanannya itu polos ya kalau nggak salah, karena buat naruh aki di sebelah kanan itu guys. Nah, big bus ini banyak juga jenisnya ya. Jadi mulai dari big bus HDD, yang kedua big bus SHD, yang ketiga adalah big bus double decker. Nah, big bus HDD itu seperti ini contohnya. Nah, yang kedua SHD seperti ini, dan yang ketiga double decker seperti ini. Perbedaannya HDD dengan SHD mempunyai tinggi 20 cm daripada HDD. Untuk membuat bis SHD tersebut hanya sasis-sasis tertentu ya yang premium yang bisa membuat SHD. Tapi sekarang ini sudah banyak PO yang menggunakan jenis bis SHD ini menggunakan sasis Hino RK8 guys. Jadi biasanya bis mesin depan ini digunakan untuk AKDP ya. Jadi bis trayek, bis reguler jarak dekat antar kota, daerah provinsi, dan juga dijadikan untuk bis karyawan guys, atau bis kota. Jika kalian pernah naik bis kota Maesari Bakti, nah itu yang orang duduk di sebelah supir itu ada semacam gundukan. Kalau bis mania biasa menyebut dengan kuburan ya. Nah, itu menandakan bis itu adalah bis mesin depan. Tapi bis mesin depan sekarang itu depannya itu udah rata lantai, jadi nggak ada kuburannya lagi guys. Seperti itu. Ada juga beberapa akap yang menggunakan bis mesin depan. Kebetulan produk Mercedes-Benz baru mengeluarkan bis mesin depan ya, kalau nggak salah tipenya 1623. Nah, itu ada beberapa PO yang udah pakai untuk antar kota, antar provinsi. Nah, itu kalian bisa coba masuk ke dalam bisnya. Begitu masuk dari depan itu udah nggak ada lagi gundukan mesinnya guys, sudah rata lantai sampai ke belakang. Itu bis mesin depan sekarang. Nah, berikutnya adalah jika kalian sudah menentukan bis apa yang mau dibeli,
sama seperti biasa kita mau beli mobil ya, datang ke dealer dan menentukan sasis yang apa yang akan kita beli dan produk apa yang akan kita beli ya. Untuk bis sendiri itu produknya macam-macam juga ya, sama kayak mobil pribadi, tergantung kita kebutuhannya untuk apa. Jadi untuk bis sendiri, untuk bis besar itu ada Mercedes-Benz, ada Hino, ada Scania, ada Volvo, ada MAN, dan juga masih ada yang lainnya. Nah, berikutnya adalah jika kalian sudah menentukan bis apa yang mau kalian beli, kalian boleh datang ke dealer untuk SPK atau surat pemesanan kendaraan. Nah, di situ kalian nanti akan dikasih pilihan ya bis apa yang mau dibeli. Contohnya kita akan mau beli big bus ya. Nanti untuk big bus sendiri juga berbagai macam tipenya ya. Gitu kan. Kalau misalkan Hino ada R260, ada Hino RN285, jika Mercedes-Benz ada Mercedes-Benz 1526, Mercedes-Benz 1626. Nah, itu tentunya spesifikasinya berbeda-beda. Jika kalian sudah menentukan bis apa yang mau kalian beli, kalian bisa datang ke dealer untuk SPK ya. Ya, SPK ini seperti biasa mobil pada umumnya, surat pemesanan kendaraan, dan nanti di dealer tersebut kita akan memilih sasis yang akan kita beli ya. Nah, karena di dalam dealer tersebut pasti banyak varian jenis-jenis bis ya. Dan untuk pembeliannya biasanya ada dua, yang pertama cash keras, yang kedua pembelian secara kredit. Nah, yang pembelian secara kredit ini biasanya tidak bisa langsung diproses karena harus melakukan proses kredit dulu guys, gitu. Nah, ketika kalian proses kreditnya sudah di approve sama leasing, baru sasis yang kalian mau beli itu bisa dikirim ke karoseri. Nah, karoseri itu apa? Karoseri itu adalah body builder, tempat di mana dibangunnya sebuah bis guys. Proses berikutnya adalah setelah kalian menyelesaikan pembayaran atau payment di dealer, atau jika kalian yang ngambil kredit sudah di-approve datanya oleh pihak pembiayaan, maka setelah itu proses berikutnya adalah pengiriman sasis. Jadi sasis itu dikirim lewat darat langsung ya guys, jadi nggak digendong. Gendong tuh dalam artian dinaikin ke dalam truk ya. Nah, kalian pernah melihat sasis bis dikemudikan langsung oleh orang tanpa ada ruangan, sama halnya kita mengendarai motor ya. Jadi mengemudikan sasis itu menggunakan helm, menggunakan jaket guys. Ini sasis kalau untuk Mercedes-Benz ya, ini ngambilnya di Wanaherang Bogor. Nah, jika kalian ngambilnya karoseri Adi Putro, itu jalannya ke arah timur Jawa guys, di Malang adanya. Bayangin orang nyetir kendaraan, nyetir mobil itu nggak pakai body, dan sama halnya dengan mengendaраkan sepeda motor, kita menggunakan helm sama jaket dari Bogor ke Malang, rasanya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ini sasis kita dulu ya, dari Bogor kirim ke Malang ya, tapi nggak langsung nyampe guys. Jadi biasanya mereka istirahat dulu, bermalam di mana, biasanya 2 hari baru sampai, karena mengemudikan sasis itu tidak bisa kecepatan di atas 60 km per jam karena beresiko jatuh dari sasis ya guys. Oke, setelah itu kita lanjut ke karoseri. Nah, kalau sasis kalian sudah masuk ke karoseri, biasanya kita SPK lagi di sana guys. Jadi menentukan spek dan desain sebelum sasis itu dikerjakan. Nah, biasanya kita nyepeknya kayak interior tuh banyak sekali yang di spek ya. Contohnya adalah tutup bagasi atas tuh, tutup kabin. Nah, itu mau dipakai atau tidak, itu biasanya kalau misalkan dipakai ada biayanya tersendiri. Dan setelah itu dinding yang di pinggirnya ini nih guys. Jadi dindingnya itu ada opsional juga, model wood panel atau mau polos putih seperti yang kita pakai ini, putih ya. Nah, terus ini juga ada lagi listnya wood panel, itu juga opsional tambahan. Dan di sini lantai juga ada opsional lagi. Kalian mau pakai yang warna putih seperti ini atau yang model kayu, itu biasanya kalau untuk yang opsionalnya model kayu ya, itu ada biaya tambahan lagi guys. Dan masih banyak yang lainnya seperti audio, kamera, lampu-lampu, nah itu opsional juga. Nah, setelah itu kita akan mendesain livery. Nah, desain livery ini adalah proses di mana bis kita akan diwarnakan sesuai dengan
desain yang kita inginkan. Nanti biasanya di karoseri itu kita ngedesain dulu catnya ya, modelnya seperti apa, warna dasarnya kayak apa. Nanti setelah kita setuju baru kita tanda tangan, dan setelah itu kita menunggu sampai antrian sasis kita masuk ke dalam. Kalau misalkan lagi rame ya sabar, kalau misalkan langsung masuk ya alhamdulillah. Setelah proses pengantrian barulah masuk sasis kita ke dalam karoseri ya. Biasanya dibangun rangka-rangkanya dulu guys kalau udah masuk ke karoseri. Nah, setelah itu masuk lagi bagian plat, bodi, sebelah kiri kanan, masuk lagi bagian kowel. Kalau udah jadi bodi biasanya langsung epoxy, baru setelah itu masuk ke area finishing. Nah, di finishing ini yang biasanya agak lama karena memasang aksesoris semacam kaca, terus pintu, spion, dan juga lain-lain. Nah, setelah itu jika karoseri sudah selesai, berikutnya adalah pemilihan bangku. Bangku bus juga sama halnya dengan karoseri ya. Jadi bis ini bangkunya beda, nggak kayak beli mobil pada umumnya udah terdapat bangku. Nah, ini bangkunya terpisah karena di dunia bis ini ada kalau nggak salah 4 vendor pembuat bangku bis, yaitu yang pertama ada Rimba Kencana yang seperti kita pakai ini adalah jenis Rimba Kencana. Nah, itu berada di Malang. Dan yang kedua itu ada Aldila sama di Malang juga. Dan yang ketiga ada bangku AMG ya kalau nggak salah. Dan yang keempat ada C71. Nah, kalian bisa pilih bangkunya mau pakai yang mana. Setelah itu kalian juga sama seperti karoseri, kalian menentukan motif bangkunya seperti apa. Nah, contohnya kayak kita ini kita ada jahitan-jahitan di sini tambahan guys, dan juga di sini dikasih bordiran logo kita, ini opsional juga. Sama juga bahannya, ini kita menggunakan bahan doff gini ya. Ini bahannya agak berbeda daripada bahan yang MBTEK itu yang kulit jeruk, yang bahan Oscar ya gitu guys. Itu harus nyepek lagi bangku. Setelah itu kita menentukan AC-nya. Nah, ini bis itu AC-nya juga nggak ngikut sama bis ya. Kita bisa milih AC karena di bis itu ada jenis AC Denso. Denso itu yang biasa kita pakai di big bus itu LD8i. Nah, yang sekarang ini yang udah keluar terbaru ada LD9i kalau nggak salah. Nah, itu untuk pengaturannya sudah digital ya, yang LD9i itu. Sedangkan untuk yang LD8 masih di analog, masih putar-putar. Nah, selain Denso, ada lagi vendor AC namanya Thermo King guys. Nah, Thermo King itu kita dulu pernah pakai yang tipe CTRT Thermo King. Yang ketiga itu ada Sanden. Nah, jadi ada 3 vendor AC, kalian mau pilih yang mana? Biasanya umumnya pakainya Denso guys. Nah, setelah semuanya selesai desain atau SPK-nya, kita tinggal menunggu sampai bisnya jadi. Biasanya kalau untuk udah masuk antrian, yang udah masuk produksi, itu prosesnya kurang lebih sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Nah, kalau udah jadi 2 bulan, biasanya pas udah jadi kita ditelepon oleh pihak karoseri untuk mengecek apakah ada kekurangan pada pengerjaan karoseri, dan juga akan dites kebocorannya, dites peredamannya, semua akan dites sebelum kita menerima bis kita sendiri guys. Dan biasanya setelah itu selesai semua, ada beberapa PO yang bisnya itu dikirimin oleh pihak ekspedisi, dan juga ada beberapa PO yang bisnya diambil sendiri ke karoseri. Dan setelah keluar dari karoseri, kita menuju ke dealer tempat dimana kita beli sasis bis tersebut. Karena di dealer tersebut kita akan melakukan PDI ya, jadi akan dilakukan pengecekan oleh pihak dealer apakah ada konslet atau ada kekurangan pada pengerjaan karoserinya atau dari sasisnya gitu ya. Semua akan dicek oleh pihak dealer guys. Dan setelah itu biasanya kita langsung ganti oli, dan setelah itu barulah kita bisa membawa pulang bis yang sudah kita beli itu guys. Jadi seperti itu proses pembelian bus, big bus ya, atau bis-bis apapun sama yang menggunakan karoseri. Jadi membeli bus itu tidak sama dengan membeli mobil pada umumnya, yang kalau kita udah bawa duit ke dealer
langsung kita bawa mobilnya pulang, yaitu mobil umumnya gitu ya. Sedangkan untuk bis kita harus menunggu 2 bulan baru kita bisa terima bisnya gitu guys. Biasanya untuk satu unit big bus itu di harga 1,7 hingga 2 miliar, dan itu tergantung opsional yang kita pilih di karoseri guys. Untuk sasisnya sendiri bervariasi ya. Untuk Hino rata-rata di 700 sampai 800 juta, untuk Mercy rata-rata di 800 sampai 1 miliar. Itu sasisnya aja. Memang harganya sangat luar biasa sekali. Yang terpenting adalah pengemudi ya. Carilah pengemudi yang amanah menjaga aset kita untuk dijalankan dengan baik, tidak dengan ugal-ugalan apalagi oleng-olengan guys ya. Karena yang kita bawa ini adalah penumpang bukan barang. Oke guys, jadi seperti itu proses pembelian bis. Jadi tidak sama ya dengan mobil pribadi. Kalau mobil pribadi kita bayar langsung, mobilnya bisa langsung kita bawa pulang. Tapi kalau untuk bis, kita bayar bisnya, itu bisnya nggak bisa kita langsung bawa pulang guys. Kita harus nunggu 2 bulan sampai bisnya jadi, seperti itu. Dan satu lagi yang terpenting buat kalian yang lagi cari sewa bis pariwisata, jangan lupa pakai bis Melody Transport. Kalian bisa googling namanya itu, nama websitenya www.buspariwisatajakarta.co.id ya. Oke guys, cukup sekian video dari kita. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pada video kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Oscar Melody. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.